Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru Imlek. Kiranya di tahun baru ini setiap Bapak Ibu Saudara boleh dapatkan berkat dari Tuhan dan boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, hari ini kami kembali kepadamu memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah firman yang hidup itu boleh sungguh mengubahkan hati kami. Dan biar di tahun yang baru ini, setiap dari kami juga boleh terus Tuhan perlengkapi untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman-Mu. Di doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Gema pada hari ini adalah Tuhan mengendalikan kuda dalam diriku. Saudara, saya akan bacakan Mazmur nomor 33 ayat 17 dan Amsal pasal 21 ayat 31. Saya akan bacakan Mazmur terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Berikutnya Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Siapakah yang mengendalikan kekuatan di dalam diri kita? Dalam budaya Tionghoa kuno dan dunia Alkitab, kuda adalah simbol kekuatan, kecepatan, dan kebanggaan manusia. Raja-raja mengumpulkan kuda untuk pasukan berkuda dan menarik kereta perang. Karena sangat penting dan menjadi faktor penentu kemenangan dalam peperangan, kuda menjadi simbol kekuatan militer dan keamanan nasional. Berbeda dengan pola pikir bangsa-bangsa di sekitar Israel, Allah merendahkan pemimpin yang meninggikan kekuatan kuda dan kereta kuda. Raja-raja Israel tidak boleh mengandalkan kekuatan pasukan kuda. Dan tentara Israel tidak boleh takut pada kuda dan keretanya. Memang, kekuatan dan kecepatan menyerang pasukan berkuda adalah pemandangan yang menakutkan dan dapat membuat musuh menjadi panik. Akan tetapi, kuda juga merupakan makhluk yang fana, yang tidak dapat menandingi kuasa Tuhan. Selain itu, tulisan puitis dalam Alkitab memakai kuda untuk mengungkapkan karakter yang agresif dan degil. Orang yang bersemangat dalam dosa digambarkan di dalam Yeremia pasal 8 ayat 6 seperti kuda yang menerjang masuk ke dalam pertempuran. Orang yang mengeraskan hati dalam dosa digambarkan seperti kuda degil yang perlu dipukul supaya mau bekerja sama. Saudara, memasuki tahun baru Imlek, tahun kuda. Saudara, mari kita mengingat bersama. Pertama, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Seperti nasihat Tuhan dalam Mazmur nomor 33 ayat 17, bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, bagaimanapun tangkasnya, dia tidak membuat orang luput. Gambaran kuda bagi kita dalam konteks masa kini bisa berarti potensi diri kita, seperti kecerdasan, bakat, kekayaan, atau bahkan spiritualitas diri sendiri, dan potensi sosial seperti koneksi, posisi jabatan, status sosial, yang kita andalkan selain dari Tuhan. Dengan mengingat bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan, kita akan menyadari bahwa kita hanya dapat berharap kepada Tuhan dan kuasa-Nya. Yang kedua, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam menjalani setiap bagian kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal tadi berkata,
Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tanpa penyerahan diri kepada Tuhan, kuda dalam tanda petik di dalam diri kita dapat membuat kita menjadi seorang pribadi yang sombong, ambisius, bahkan liar. Akan tetapi seseorang yang mengandalkan Tuhan akan mengenal potensi atau kekuatan di dalam dirinya dan menyadari bahwa sesungguhnya keberhasilannya itu berasal hanya dari Tuhan saja. Saudara, biarlah menjadi perenungan bagi setiap kita pada hari ini. Apakah ada dalam tanda petik kuda di dalam diri kita? Apakah Tuhan yang mengendalikan kuda tersebut, ambisi tersebut, potensi tersebut, atau kita yang mengendalikannya? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kau menyadarkan kami ada hal-hal dalam kehidupan kami yang kami pikir itu adalah kehebatan kami, itu karena kemampuan kami, itu karena potensi dalam diri kami, sehingga tidak jarang kami kemudian sombong, kami ambisius, kami berpikir kami bisa tanpa Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh kembali mengingat bahwa keberhasilan kami pun datangnya dari Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang memberi, tidak mungkin kami dapat menjalankannya. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat ingat-ingatan-Mu hari ini. Tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan saja. Kontrollah kehidupan kami, Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.